Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar semua? Sehat selalu? Baik, berjumpa lagi bersama saya Bunda Sijul dalam channel kita Bunda Sijul Edukasi. Baik Bapak Ibu, hari ini tanggal 12 Januari 2022. 2023 ya. Saham-saham apa yang perlu diperhatikan hari ini? Jadi sumber ini berasal dari Pintraco Securities Official, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki akun LDN bisa melalui kami dengan apa? Dengan sekuritas efek ya, dengan jasa perantara efek ya, yaitu sekuritas Pintraco dengan aplikasi Profit Anywhere, Bapak Ibu, Profit Anywhere ya. Oke, saham-saham apa yang perlu diperhatikan? Ada MAPI, ada BRIS, ada TPIA, ada ABMM, ada Adaro, ada Antam, dan ada PTBA ya. Antam, silakan masih di swing Bapak Ibu ya. Silakan masih di swing karena emas sudah naik 3% Bapak Ibu dan merupakan harga tertinggi kemarin ya emasnya. Sudah mencapai level yang sangat tinggi. Oke, untuk Antam, saya coba seperti yang Bapak Ibu lihat, saya coba menampilkan di investing.com. Kebetulan agak luas ya Bapak Ibu. Kemarin masih di level 2020 dan menutup di 2070. Nah, ini bisa menjadikan pertanda bahwa emiten ini akan terus untuk trennya naik Bapak Ibu, akan terus naik. Jadi Bapak Ibu bisa melepas ini ya, masuk di 270. Masuk di sini Bapak Ibu kita perhatikan ya. Masuk di levelnya. Ini ada berapa yang ketemu. Nah, kita bisa mengambil untuk entry sell. Silakan Bapak Ibu bisa memilih di harga yang terdekat bisa di 2150. Ini ya, bisa di sini ya di 2170 atau juga bisa di sini 2160. Ambil di sini saja Bapak Ibu ya. Kebetulan banyak. Ini kita ambil di 2180. Kita ambil warna biru, kemudian ini kita kasih tebal ya. Jadi kita bisa target untuk target dekat di 2180. Ya, ini ada berapa yang kena. Ini juga bisa ya di 2230 ya. Kalau tembus lagi Bapak Ibu bisa ke 22. Ini ya bisa masuk di sini. 2230 Bapak Ibu ya. Ini 2235 karena fraksinya 5 jadi kita naikkan di 22, kita turunkan di 2330 atau 2340 ya. 2340 atau 2230. Kalau naik lagi, kalau tembus lagi, jadi kalau tembus lagi bisa mengarah ke sini Bapak Ibu. Ya, bisa ke sini lagi kalau tembus ya. Di 2370. Ini ya. Ini bisa jadi tujuan selanjutnya di 2310 ya, 2310 atau di 2360. Nah, bisa juga kembali ke sini Bapak Ibu karena ini kemarin sempat turun karena ada bagi dividen, bisa kembali ke sini lagi. Kita tarik lagi lebih luas lagi. Bisa kembali ke sini. Ini ada berapa yang kena ya? Ada di sini juga kena. Ini ya lumayan di harga 2570. Oh, agak tinggi ya ini. 2570 sudah terlalu tinggi. Kalau kita perhatikan ya semenjak dia bagi dividen dia turun. Ya, kemudian dia akan mencoba kembali lagi Bapak Ibu. Seperti ini kalau liquidnya biasanya kembali lagi mengulangi histori sebelumnya. Ini merupakan target jauh di 2570 ya. Agak jauh Bapak Ibu ya. Oke, karena terlalu jauh kita ambil target di sini yang agak dekat di 2470. 2470 ya.
2460 ya. Jadi semua ini bisa tercapai kalau dia masuk dalam titik break ini Bapak Ibu ya. Jadi yang terdekat di harga 2180 yang terdekat. Kemarin sempat saya di 2150 ya Bapak Ibu ya. Di 2150. Ini 2120. Ini 2120, 21. Ini ada berapa yang kena. Silakan Bapak Ibu untuk melihat secara swing ya. Saya akan coba memunculkan indikator, apakah indikatornya bisa sejalan. Bisa ditarik ya. Kok nggak bisa ditarik ini? Iya, ya. Oke, ini indikator. Kita pakai investing. Kita coba di Bollinger Band, Bapak Ibu ya. Ini Bollinger Band, di arahnya ke atas. Kita lihat mulai posisi ke atas. Sudah berada di atasnya tengah ya. Kita ambil lagi stokastik RSI. Kemarin ada volume agak naik lumayan. Kita ke stokastik RSI. Jadi sentimen-sentimen juga sangat berpengaruh Bapak Ibu ya. Kita ambil super trend. Ini super trend ya. Super trend kita perhatikan. Nah, ini ada di atas ya. Mulai apabila dia mengarah ke bawah nanti ini seperti ini. Mengarah ke bawah, kemungkinan dia akan naik ya. Ini mulai lurus. Bisa jadi akan turun, kemudian nanti akan mengikut ya, mengikut seperti ini. Jadi kita melihat ini apabila dia mulai ke atas, dia akan muncul warna hijau ya, hijau berada di bawah untuk super trend. Ya, kita lihat saja Bapak Ibu untuk pasar, untuk sentimen pasarnya, emas semakin naik. Namun ini harus waspada karena sudah masuk ke area overbought ya, sudah masuk ke area overbought. Biasanya akan koreksi dulu sebelum dia mencapai targetnya ya, mencapai atau menguji resistennya. Oke, untuk Antam saya rasa kita selesai. Kita ke MAPI ya Bapak Ibu. Kita ke ini ya. Ini tempat ya 280 terdekat, 2150. Kemudian targetnya yang paling tinggi di sini 290 ya, 2990. Kita pakai tadi untuk investing untuk agak supaya lebih luas ya, lebih luas. Oke, kita ganti untuk MAPI. Jadi bisa mulai menyicil beli Bapak Ibu ya, jangan satu kali beli di harga yang sama, di harga satu bisa menjualnya menyicil. Jadi misalnya ada 100 lot, kita jual 20 lot pertama di harga ini, kemudian kita setting sell lagi 10 lot di harga ini, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang penting dia sudah memiliki selisih antara harga beli dan harga jual. Oke, MAPI bagus untuk MAPI, tetap kita swing Bapak Ibu ya. Untuk MAPI bagus swing. Nah, ini masuk di sini sesuai target di 1290 ya. Target ini target apa namanya? Target historis resistennya ya. Dia mencapai resisten di 1290. Kita lihat di sini yang mana yang kena. 1290 masuk di sini. 1290 ini ya, masuk di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Ini target terdekat mungkin di 1325. Target terdekat 125. Kita akan coba turunkan ini. Kita akan lihat dia mengikut kemana ya. Oke, kita perhatikan yang kena satu. Ini juga ya kena Bapak Ibu. Nih 12 ya. Jadi kita melihat seperti ini. Kemungkinan akan terulang lagi ya. Ini kita kasih warna hijau. Kemudian target terdekat berada di sini. Kita akan geser lagi di 1335. Bisa menjadi target selanjutnya.
Ya, yang mana kena, ini kena Bapak Ibu, ini kena 1330 ya, 1330 ini kena. Jadi target selanjutnya di 1330. Ini kita kasih warna merah sebagai tanda resisten. Resisten adalah pada saat kita berpikir untuk menjual ya. Ini kemudian kita akan tarik lagi ke 1395 ya. Ini ada dua yang kena juga. Ini kena juga. Ada dua candle, 4 candle, 5. Ini agak kuat Bapak Ibu ya. Oke, ya silakan Bapak Ibu untuk memplankan. Kalau ingin bantuan indikator pada saat muncul seperti ini, kita sudah siap untuk menjual ya. Kemudian untuk stokastik RSI, di sini adalah entry buy, di sini kemudian di area overbought adalah entry sell. Di sini entry buy di area oversold, kemudian di entry sell di area overbought. Seperti ini ya, ini overbought, entry sell, kemudian ini entry buy ya, OB untuk siap untuk beli, kemudian kita ke sell. Oke, mati clear, kita ke Adaro ya kayaknya, Adaro. Kita ke Adaro. Saya lidik lagi, apalagi setelah Adaro. Adaro Antam PTBA ya, PTBA Obris ya, Bris TPIA. Oke, kita ke MAPI dulu. MAPI Adaro ya. Adaro ke 3180. Agak rendah ya lagi. Agak rendah. 3180 ini kita lihat. Nah, 3180 ya. 3180. 80 apa 89? Kita kasih kena dulu nih. 3180-nya di mana ya? Di sini ya. Ya, 3180. Kita lihat yang kena di mana. Ini ada kena ini ya. Ini titiknya yang kepalanya kena di sini di kedua hari sebelumnya. Kemudian di area ini Bapak Ibu kena di sini ya, di sini. Kemudian ini ya, tengah-tengah ini. Nah, kalau kita tarik biasanya kan arah sebelah sini ya. Nah, jadi biasanya mengulang historisnya. Oke, kita akan targetnya lagi kemana? Ini masih area untuk entry buy. Jadi untuk ini bisa swing Bapak Ibu ya. Kita swing. Nah, sekarang kita akan lihat dia akan kemana. Kita kasih turun dulu. Ini bisa ke 3.300. Masuk di sini ada 2 ya, ada 3, ada 4. Lumayan ya Bapak Ibu, agak lumayan banyak yang kena. Ini bisa menjadi titik resisten untuk yang paling dekat ya. Karena kita belum tahu arahnya kemana. Dan masih awal memasuki area ini ya. Jadi silakan entry di sini Bapak Ibu di 31. Kita entry-nya di sini kembali di harga 3150 atau 3170 ya. Satu fraksi di bawah berarti ya. Satu fraksi di bawah atau dua fraksi di bawah, atau kita ambil di harga open di 3180. Kemudian untuk targetnya di 3.300 ya. Oke, ada row clear, kita ke Breeze. Kita ke Breeze. Breeze ke 1335 ya. 1335. Kemarin di 1335, ini ternyata agak rendah ya di 1295. Ini kita akan tarik ke sini dulu, kita lihat lagi. 1335, yang mana yang kena? Ini masuk ya, masuk di sini. Titik resisten yang awalnya jadi ini ya, sudah melewati Bapak Ibu, sudah melewati ini. Sudah melewati, oh maaf ya, karena dia sudah mendapat ini ya, mendapat indikator siksa warna merah, kemungkinan akan turun. Apabila sebentar mendekati area ini atau melewati area ini, kita jangan entry dulu Bapak Ibu ya, kita melihat gerakannya dulu. Karena kita lihat untuk posisi stokastik RSI mengarah ke bawah. Biarkan dulu ke bawah sampai berada di area ini, kemudian kita entry buy kembali. Jadi kita bisa menunggu untuk beri di harga, ini ya, dia mengulang ke sini ya.
Kita lihat yang mana kenanya. Ini kena di sini ya. Kena di sini. Kita akan coba untuk entry buy kembali. Kita menunggu. Kita menunggu di area ini saja ya Bapak Ibu ya. Kita menunggu di area ini. Ini yang kena ini ya. Ini juga kena di titik support. Nah, ini juga masuk di area area resisten di sini. Oke, kita ambil, kita menunggu di daerah 1220 ya, di harga 1220. Biarkan turun dulu. Kita lihat beberapa hari ke depan. Oke, Bris, kita jangan dulu entry, kita simak dulu ya, kita lihat dulu. Selanjutnya kita ke apa lagi ya, saya lupa. Kita ke Antam sudah PTBA, PTBA dan TPIA. PTBA untuk saham energi, sama dengan Adaro Bapak Ibu ya, PTBA. PTBA bagaimana? Oke, PTBA agak low ya. Ini agak tidak terlalu anu. 3.400 ternyata sudah melewati 3.400. Kita akan tarik ke bawah. Tarik ke atas ya, tarik ke atas kita lihat yang mana yang jadi titik berhenti lagi di 3.400. Ini ya kita kasihan dulu. Ini masuk di sini, masuk titik support sebelumnya. Jadi support bisa jadi resisten Bapak Ibu ya apabila dia kembali uji resisten ya. Jadi apabila trennya turun, kemudian yang titik support bisa menjadi titik resisten kembali ya. Jadi tadi ini support, bisa jadi resisten kembali. Karena kemarin sudah sampai di area ini ya. Ini kita lihat ini yang kena. Ini yang kena, ada dua yang kena candle hijau ya Bapak Ibu. Karena yang kemana ada daerah area support ya. Jadi candle merah, candle hijau bisa jadi acuan. Support untuk candle hijau, titik resisten untuk candle merah. Oke, karena ini support sudah ganti dengan resisten bisa menjadi support kembali ya. Jadi kembali titik support kita akan mencari untuk resistennya untuk PTBA. Kita akan mencari daerah yang sudah ada resisten dan supportnya ya. Kita ambil di sini. Ini ada kena ya. Ini bisa kena Bapak Ibu. Ini ada berapa yang kena ya candlenya. 1, 2. Ini juga kena. Ada juga candle hijau. Ini ada titik gap 3.600 ya untuk target. Yang ingin entry buy kembali bisa mengambil di 3.000 di 3.000 berapa ya? Ini ya di ujungnya ini aja di 3.370. Jadi 3 fraksi di bawah. Kita bisa enter di 3.370, kemudian kita swing dan melepasnya di area 3.610. Oke, untuk PTBA clear. Jadi untuk entry buy-nya Bapak Ibu bisa mengambil harga open ya, yang close ya. Jadi yang 3.400 bisa jadi open. Di harga open, kemudian bisa turun ke bawah, 3 fraksi di bawah, atau kita ambil titik harga opennya, kemudian 3 fraksi di bawah, atau titik support kembali ya di harga ini. Kalau jauh ya nanti jebol, kalau jebol bisa ke bawah lagi. Di 3350 juga bisa Ibu ya untuk bermain. Maaf, saya salah, bukan bermain ya. Astagfirullah. Jadi perkataan juga bisa menjadi apa ya, ketidakjelasan Bapak Ibu ya, mohon maaf, saya yang keliru. Jadi jangan ada kata bermain karena kita menganalisa ya, menganalisa pergerakan saham tersebut, kita membeli di harga harga yang kita tawarkan dan kita menjual di selisih harga ya, seperti itu konsepnya. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Mohon maaf. Oke, kita bisa entry di 3 fraksi di bawah, kemudian kita bisa entry sell di atasnya ya, di 3610 atau di sini yang paling dekat di harga ini, di harga 3.400 yang paling dekat ya. Kita bisa ambil lagi yang paling dekat di sini Bapak Ibu. Kalau itu agak jauh, kita ambil yang paling dekat. Saya sangat hati-hati Bapak Ibu dengan bahasa, mohon maaf karena memang kami diajarkan di mentor kami yang di saham syariah
bahasa juga bisa menjadi sesuatu yang tidak membuat sesuatu tidak berkah ya. Jadi kita melihat keberkahan dan juga mulai mengontrol bahasa-bahasa yang menjerumuskan kita ya. Oke, bisa terdekat di 3.500 Bapak Ibu, terdekat 3.500 dan terjauhnya di 3.610. Mengapa ini bisa kita jadikan patokan? Apabila ini tembus ya, apabila ini tembus bisa kemari lagi. Oke, kita ke setelah di PTBA, kita ke TPIA ya, TPIA dan ABMM. Nah, ini ABMM. Kita ke TPIA dulu. Saya baru mendengar ini ya, siapa tahu ini merupakan emiten yang non reguler mungkin ya. TPIA, ABMM. Coba saya cari di RTI Bisnis Bapak Ibu ya, apa itu ABMM? Kebetulan baru 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 mencari dan baru mendengarnya lagi, mungkin yang baru listing kalian. ABMM atau kemungkinan dia reguler. Nah iya, reguler ya, makanya bukan jarang, saya tidak pernah perhatikan PT Mandiri Sekuritas. Oke, untuk TPIA, ini juga masuk dalam area oversold. Silakan untuk entry buy Bapak Ibu. Ini masuk di sini ya. Dia tetap mengacu pada resistennya. Ini lihat ada yang kena ya, berapa yang kena. Nah, kita bisa menjadi patokan untuk selanjutnya. Ini kita ganti warna hijau. Nah, ini jadi kita bisa entry kembali di daerah ini. 23. Kita ambil di sini lagi, Bapak Ibu turun ke bawah di 2350. 2350 untuk entry ya. Jadi ada satu fraksi saja berarti ya, satu fraksi. Kemudian kita entry sell di harga, kita perhatikan dulu yang mana yang banyak kena. Lumayan ini ya, ada berapa yang kena. Ini kalau kita ambil di sini 2380 terlalu dekat. Kita ambil di sini di area ini. Kita ambil di sini ya. Nah, ini ada berapa yang kena? Ini ada kepalanya ya. G2390. Lumayan dekat sih sebenarnya ya, 2390. TPIA kalau tembus misalnya tembus lagi bisa area ke sini Bapak Ibu. Nih, kalau tembus ya. Nih, di ekornya ini. Oke, ini kita ganti jadi warna merah. Jadi kalau trennya cepat, trading cepat, bisa ngambil di harga ini. 2390. Kalau ingin swing di 2420. Bisa juga kalau memang ingin swingnya betul-betul swing maksimal, pada saat ada area seperti ini, indikator zigzag warna merah begini, baru kita lepas ya. Jadi kita bisa menahannya sebelum ada indikator zigzag yang kasih pertanda. Jadi begitu muncul langsung jual saja Bapak Ibu. Karena kemungkinan sudah merupakan harga tertinggi. Oke, kita ke terakhir, emiten terakhir yaitu ABMM. Jadi ABMM ini tidak pernah saya lihat. Dan ternyata memang sahamnya adalah saham reguler ya, bukan syariah. Namun demikian saya tetap memperlihatkan Bapak Ibu. Namun untuk ABMM ini ternyata adalah multi-sektor holding ya. Multi-sektor holding dan dia memiliki keuntungan yang lumayan. IPS-nya itu di 1255, lumayan naik Bapak Ibu. Hampir 100% naiknya ya. Sekitar 60-an%. Di sebelumnya tahun 2021 itu Rp767 per lembar itu keuntungan. Kemudian naik menjadi 1.255. Kemudian secara market cap dia fundamentalnya adalah middle cap ya, di bawah 10 triliun. Namun di atas 1 triliun. Kemudian secara dividend yield, kalau Bapak Ibu ingin melakukan investasi, dividend yield-nya itu lumayan ya, di 8,5%. Jadi dia sering membagi dividen. Dan baru-baru ini membagi dividen di bulan Mei kemarin tahun lalu, di bulan Mei, untuk orang yang berinvestasi di ABMM dapatkan Rp267 per lembar ya. Lumayan Bapak Ibu untuk yang berinvestasi ya. Cuma sekali lagi ini tidak masuk syariah, jadi Bapak Ibu yang punya akun reguler bisa melirik ABMM ya. Oke, ABMM untuk lendernya sendiri,
Saya akan sekalian lihat saja apakah hari ini ABMM kalendernya bagus. Hari ini adalah hari Kamis ya. Hari Kamis ini cuma satu hijau dan tiga merah. Jadi kemungkinan akan merah Bapak Ibu ya. Kemungkinan akan koreksi dulu. Kalau seperti itu bisa kita jadikan acuan, kita ambil di harga koreksi ya. Kita ambil di harga koreksi, kita ngambil di sini. Di 3080 ya. 3080 atau diambil di bagian sini ya. 3060. 3060 untuk entry buy kita Bapak Ibu. Ini merupakan Bapak Ibu ya. Kita lihat dari berapa segi. Jadi kita mencoba memplankan bahwa untuk hari ini ABMM kemungkinan akan koreksi dulu dan targetnya bisa ke sini. Setelah kita mendapatkan emitennya, kita bisa menjual di harga 3210 ya. Nah, sekali lagi kalau ingin swing bisa melihat pada saat indikator ada ini Bapak Ibu ya. Apabila tembus, kita bisa menjualnya di harga ini. Tembus lagi di area ini, kita bisa menunggu atau menjualnya di area ini ya. Nah, di 3620 yang ingin lama, yang sabar menanti bisa swing. Swing itu paling lama 3 bulan, paling cepat 1 hari ya. Oke, mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Apabila bermanfaat bisa diinformasikan ke teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang belum masuk di dunia pasar modal, silakan belajar sebelum masuk. Karena apabila kita tidak belajar, bisa-bisa kita menjadi tersesat ya. Kami menerima untuk Bapak Ibu mau membuka akun LDN dan saya juga dengan senang hati memberikan sedikit gambaran tentang pasar modal, baik dari segi fundamental analysis maupun technical analysis. Di dalam deskripsi ada link kami untuk di grup. Silakan Bapak Ibu masuk atau bisa mungkin menghubungi kami. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sehat selalu. Selamat beraktivitas. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe ya Bapak Ibu dan silakan mengomentari apabila ada sesuatu yang menarik atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.